Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kita bersyukur lewat kesempatan hari ini kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan walaupun lewat online ya. Dan kita percaya bahwa gereja bukan berbicara soal bangunannya, namun kita, orang-orang percaya, Anda dan saya, saat kita berkumpul bersama, menyatukan hati kita, menyembah Tuhan. Mari sebelum itu kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena Engkau Tuhan. Kasih karunia yang Kau berikan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami, bukan karena keadaan kami, namun benar-benar dari hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, dengan hati bersuka. Kita mau berlebih bersuka cita lagi. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu. kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. haleluya. Biarlah kesukaan Tuhan menjadi kekuatan kehidupan kita. Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan kehidupan kita. Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. lagi kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku.
Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Dia Allah yang selalu memegang tangan kita. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa diri kita yang terbaik buat Tuhan. Dia Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepada-Mu. Ku panggil Engkau Yesus, ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepada-Mu. Kau begitu berharga, Kau begitu berharga. Dia yang sangat mulia, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Haleluya. Ku tak pernah ragukan, tak akan pernah kami lepaskan. Ku tak akan lepaskan. Harapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan akan menjadi nyata. Katakan, ku panggil Engkau Yesus. Ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapan. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepada-Mu. Kau begitu berharga. Haleluya. Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, tak akan pernah kami lepaskan. Ku tak akan lepaskan. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga. Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya
sekali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, akan pernah kami lepaskan. ku tak akan lepaskan Harapan kami di dalam Allah yang hidup. pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu berharga, Haleluya. Kau begitu mulia. Terima kasih. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Hati kami limpah dengan syukur kepada Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Engkau Allah yang selalu punya cara untuk menolong setiap kehidupan kami. Karena kami terlalu yakin Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Saat keadaan tidak menentu, tetapi Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau Allah yang lebih dekat daripada nafas kami sekalipun, Tuhan. Kami dapatkan kekuatan yang sesungguhnya daripada Allah yang besar. Kami menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena Engkau Allah yang cukup bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau urapi setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan. Bahkan Engkau urapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Berkati setiap hati kami. Berkati setiap diri kami, Tuhan. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberkati Bapak Gembala kami yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan setiap iman percaya kami, Tuhan. Bahkan firman-Mu yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat dikirim melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan dapat dikirim via Bank Danamon dengan nomor rekening 00355967286 atas nama Susianawati atau Hartutik. Untuk perpuluhan bisa dikirim via Bank BCA dengan nomor rekening 86400300071 atas nama
Susianawati Raharjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 18 Juli 2021, katakan ya, tapi tidak. Katakan ya, tapi tidak. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Katakan ya, tapi tidak. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terdapat dalam Injil Matius 21, ayat 28 sampai 29. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Tuhan Yesus memakai sebuah perumpamaan. Mengapa Tuhan pakai sebuah perumpamaan? Dan apa perumpamaan itu? Perumpamaan adalah kalimat penggambaran suatu hal yang dibandingkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu perumpamaan. Jadi perumpamaan itu adalah kalimat penggambaran suatu hal yang dibandingkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Berarti ada orang-orang percaya seperti apa yang Yesus gambarkan dalam perumpamaan si sulung dan si bungsu. Tuhan Yesus memakai perumpamaan supaya orang mudah mengerti apa yang Dia sampaikan. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan supaya orang gampang mengerti, maka Tuhan memakai perumpamaan. Sebab ada orang-orang yang sulit mengerti tanpa Tuhan menggambarkannya dengan sebuah perumpamaan. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 4, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang air hidup kepada perempuan Samaria, ia memakai analogi air. Nah, dalam perumpamaan dalam Injil Matius 28, Tuhan Yesus mengatakan, ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Ia berkata kepada si sulung agar pergi ke kebun anggur. Jadi bapak ini punya kebun anggur. Lalu dia minta kepada anaknya yang sulung supaya pergi ke kebun anggur. Nah, kalau Tuhan berbicara pasti ada tujuan rohaninya. Walaupun dengan perumpamaan. Jadi pasti ada tujuan rohaninya kalau Tuhan berbicara. Walaupun dengan perumpamaan. Nah, dalam perumpamaan ini Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang bapa dan orang percaya sebagai anak-anaknya. Nah, di sini ada 2 jawaban yang berbeda. Dalam ayat 28b sampai 29, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Jadi si sulung menjawab, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Jadi apa arti katakan ya tapi tidak? Artinya mulutnya berkata ya, tapi hatinya tidak. Tepatnya di luar dan di dalam itu tidak sama. Kalau Tuhan katakan dengan perumpamaan ini, itu berarti ada hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari dalam orang percaya. Ada beberapa pengertian. Ada orang bilang, aku percaya Yesus, aku kenal Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, tidak mencerminkan kepercayaannya. Artinya hidupnya tidak menjadi pelaku firman. Cuma sekedar, hanya sekedar percaya, sekedar memuji Tuhan, hanya sekedar dengan mulutnya. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 29:13 di situ dijelaskan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kalau Tuhan berkata ya
pasti ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Yang hanya mengasihi Tuhan hanya dengan bibirnya. Mengasihi Tuhan dengan bibir, hanya memuji Tuhan dengan bibirnya. Itu sama dengan lain di mulut, lain di hati. Nah, Tuhan tentu tidak senang ada orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan orang percaya, Tuhan tentu tidak senang. Kelihatan ibadah, kelihatan memuji Tuhan, cuma sekedar beribadah, sekedar memuji Tuhan. Nah, yang Tuhan mau kalau kita beribadah, kita ibadah dengan benar. Kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan benar. Harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita dengar firman, ya kita harus dengar firman dengan benar. Dengar firman dengan sungguh-sungguh. Jangan di luar, itu tidak sama dengan yang di dalam. Nah, Tuhan bilang itu kehidupan munafik. Dalam Injil Matius 23 ayat yang ke-27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, kehidupan munafik itu di luar dan di dalam tidak sama. Di luar kelihatannya bersih, di luar kelihatannya rohani, tapi sebenarnya di dalamnya tidak. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi pada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Nah, orang-orang Kristen yang hidup dalam kehidupan seperti ini pasti tidak memperkenan Tuhan. Cuma dapat pujian, sanjungan manusia. Dalam Injil Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, upahnya karena mereka ingin dilihat dan disanjung oleh orang. Jangan ibadah karena dipuji oleh manusia atau mengharap pujian manusia. Jangan melayani karena ingin dilihat manusia atau dipuji manusia. Enggak dapat apa-apa. Tidak terima apa-apa dari Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Cuma dapat pujian, sanjungan manusia. Tidak ada pahala. Sekali lagi hanya pujian dan sanjungan manusia yang didapatkan. Berbeda kalau kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka kita akan jadi pelaku firman-Nya. Dan kehidupan rohani yang seperti inilah yang sedang dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan mau itu ada pada saudara dan saya, kehidupan yang rohani, kehidupan yang sungguh, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tadi kita mendengar yang pertama jawaban si sulung, dia berkata ya, tapi dia tidak mengerjakan apa yang bapaknya perintahkan. Lalu yang kedua adalah jawaban si bungsu. Si bungsu berkata dalam Matius 21 ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi kita melihat yang kedua atau yang bungsu mendapat perintah yang sama seperti kakaknya. Tapi dia berkata, aku tidak mau. Dia tidak mau pergi dan bekerja di kebun anggur bapaknya. Tapi kemudian dia menyesal. Lalu dia pergi ke kebun anggur. Dia bekerja di kebun anggur. Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Yang pertama si sulung berkata, ya Bapak, tapi ternyata dia tidak melakukan perintah bapaknya. Lalu yang kedua si bungsu berkata, tidak Bapak, aku tidak mau. Tapi ternyata dia melakukan perintah bapaknya. Alkitab mengatakan kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Alkitab menjelaskan bahwa si bungsu akhirnya menyesal telah berkata tidak kepada bapaknya. Si bungsu beralih dari tidak mau lalu pergi dan mengerjakan perintah bapaknya. Saudara, kita perhatikan antara tidak mau waktu si bungsu mendapat perintah bapaknya, dia berkata, tidak Bapak, aku tidak mau bekerja di kebun anggur. Tapi kemudian dia lakukan, dia menyesal lalu dia melakukan itu. Nah, kita mengerti antara tidak mau mengerjakan, lalu mau mengerjakan, pasti ada tenggang waktu. Ada jarak. Kita tidak tahu berapa lama, Alkitab tidak katakan berapa lama antara si bungsu berkata
tidak, lalu kemudian dia menyesal dan dia berkata ya dan mengerjakan. Yang jelas si bungsu sudah membuang kesempatan. Waktu, kesempatan sekian lama baru dia sadar. Seandainya dia berkata, ya Bapak, saya mau. Pasti dia memiliki waktu yang cukup lama. Pasti dia bisa bekerja di kebun anggur bapaknya cukup lama. Dan jelas pasti menyenangkan hati bapaknya. Saudara dan saya, jangan sampai kita membuang-buang waktu dan kesempatan yang sebenarnya bisa kita pakai untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Kita jangan sampai membuang kesempatan. Bapa memberi kesempatan kepada si sulung dan si bungsu. Tuhan juga beri kesempatan kepada saudara dalam kesempatan yang sama. Kita mendengar firman yang sama, kita berbakti sama, tapi kita melihat ada jawaban yang berbeda. Bapa sama, perkataannya sama, firmannya sama, tapi jawabannya berbeda. Padahal waktu kita juga dari Bapa di sorga. Kita punya waktu juga karena Bapa beri kita waktu. Itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri kita sehat, Tuhan tidak memberi kita kesehatan, bagaimana kita bisa pakai waktu kita untuk kepentingan diri? Tidak mungkin. Jadi Tuhan beri kita waktu sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Kita harus sadar, waktu itu sebenarnya dari Tuhan. Kalau Tuhan beri waktu kepada kita, kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita, kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita sehat, kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan. Mana mungkin orang bisa bekerja dengan keadaan yang tidak sehat dan sebagainya. Jadi kita mengerti, kita harus sadar. Karena itu kalau kita bekerja, kalau kita mencari nafkah, jangan sampai membuat kita lupa waktu. Dan kita tidak pakai waktu kita, atau kita pakai cuma sedikit waktu kita untuk Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pahala karena membuang-buang kesempatan. Tadi kita mengerti antara si bungsu berkata, tidak Bapak, aku tidak mau. Lalu kemudian dia menyesal, lalu dia berkata, dia mau dan dia kerjakan. Ada tenggang waktu, ada jarak. Dia telah membuang-buang kesempatan itu. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Jangan sampai pahala kita hilang karena kita membuang-buang waktu, kesempatan. Karena orientasi kita hanya daging, hanya tubuh. Kesenangan diri, kepuasan diri, apa yang kita inginkan. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Ada orang yang sadarnya belakangan. Dia membuang waktu yang cukup banyak dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Baru sadar, sayang sekali. Kembali kepada si bungsu, seandainya dia berkata, ya Bapak, lalu dia kerjakan, dia pasti punya banyak waktu. Nah saudara, kita melihat ada orang-orang Kristen yang sadarnya belakangan. Ada orang yang seperti si sulung berkata, ya tapi tidak melakukan. Ada yang seperti si bungsu berkata, tidak tapi melakukan belakangan setelah menyesal. Nah Tuhan Yesus menggambarkan itu seperti pertobatan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Yang lebih cepat sadarnya daripada sadarnya si bungsu dan si sulung untuk kerja di kebun anggur bapaknya. Sudah ini perlu direnungkan kita. Kita perlu merenungkan. Pertanyaan Tuhan perlu kita renungkan. Kita perlu koreksi diri. Kita perlu introspeksi. Kita perlu renungkan perkataan Tuhan dalam Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Siapa? Tuhan bertanya. Siapa di antara keduanya? Siapa? Apakah si sulung atau si bungsu yang melakukan kehendak ayahnya? Maka mereka menjawab begini. Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan tidak berkata,
Yesus tidak berkata bahwa si bungsu tidak lakukan kehendak Bapaknya. Sebab dia menyesal lalu dia lakukan. Tuhan di sini tidak berkata si bungsu tidak lakukan kehendak ayahnya. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa si bungsu ketaatannya melebihi kakaknya dalam melakukan kehendak Bapaknya. Tapi Tuhan justru bertanya, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Tuhan tahu, Yesus mengerti. Pasti jawaban orang atas pertanyaannya akan menjawab yang terakhir. Atau si bungsulah yang melakukan pekerjaan ayahnya. Tapi justru Tuhan tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang pada waktu itu. Apa yang orang-orang jawab dengan pertanyaan Tuhan. Tapi justru Tuhan berkata, aku berkata kepadamu. Dia berkata dengan benar, dengan sungguh, sebab dia Tuhan. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundalah yang lebih cepat mendahului pertobatan si sulung dan si bungsu yang menggambarkan orang-orang percaya yang sebenarnya telah tinggal bersama Bapaknya. Sadarkah kita selamat karena Bapa mengasihi kita? Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Kita tinggal bersama Tuhan. Kita hidup di dalam rumah Tuhan. Hidup kita adalah baiknya Roh Kudus. Kita merasakan hadirat Tuhan. Apakah kita tidak mau menyadari bahwa kita harus taat dengan perintah Bapa? Kembali kita melihat si sulung dan si bungsu. Mengapa bisa seperti itu? Jawabnya karena pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal sadarnya lebih cepat, bertobatnya lebih cepat waktu firman diberitakan. Dan ini perlu kita renungkan. Orang-orang yang kita anggap sampah masyarakat, orang-orang yang kita pandang sebelah mata, mungkin ada orang-orang yang berpandangan seperti itu. Tapi justru mereka lebih dahulu mendahului orang-orang percaya yang tidak melakukan kehendak Bapaknya. Artinya Tuhan berkata bahwa pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur ini, dia gampang terima teguran firman dan tidak keraskan hati. Mari kita renungkan, jangan kita keraskan hati. Berulang kali firman disampaikan kepada kita. Berapa banyak kesabaran Allah dilontarkan kepada kita. Allah ingin kita tanggap dengan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam Roma 13 ayat 14 berkata begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi tubuh ini cuma punya keinginan. Daging ini cuma punya keinginan. Yang disebut keinginan daging. Tapi roh kita lah yang punya keinginan untuk memuaskan Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Izinkan Kristus menjadi yang terutama dalam hidupmu, dalam hidup kita. Perlengkapi hidupmu dengan firman. Maka yang keluar adalah firman, yang mewarnai hidup kita adalah firman, yang membentuk kita, karakter kita adalah firman. Izinkan Roh Kudus membentuk hidup kita. Karena itu Tuhan mau. Di luar itu sama dengan yang di dalam. Di luar sama dengan yang di dalam. Tuhan mau di luar dan di dalam itu sama. Dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tentu tidak mungkin. Kalau itu terjadi, ada dua sumber di dalamnya. Di luar dan di dalam tidak sama. Itu kehidupan munafik. Nah begitu juga dengan orang percaya. Tuhan tidak mau. Tuhan cuma mau ada satu sumber. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan diperjelas dalam ayat selanjutnya dalam ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tuhan berkata, hal itu tidak boleh terjadi pada anak-anak Tuhan. Artinya apa? Di luar dan di dalam harus
sama. Kalau hati seseorang penuh dengan firman, maka yang keluar pasti firman. Kalau pikiran seseorang dipenuhi dengan firman, maka ucapannya akan selaras dengan firman. Perbuatannya akan sesuai dengan firman, dan pasti itu akan memuliakan Tuhan. Itu baru yang namanya luar dan dalam sama. Tepatnya hidup menjadi pelaku firman-Nya. Sudah perhatikan yang Tuhan mau. Firman Tuhan hari ini. Yang Tuhan mau. Si sulung menerima perintah ayahnya dan langsung mengerjakan. Si sulung terima perintah tuannya dan langsung mengerjakan perintah ayahnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi si sulung terima perintah ayahnya dan langsung mengerjakan. Demikian juga dengan si bungsu. Yang Tuhan mau si bungsu tidak menolak perintah ayahnya. Tapi dia langsung mengerjakan perintah ayahnya. Kita masih ingat si sulung berkata ya, tapi tidak mengerjakan. Sedang si bungsu berkata tidak, tapi kemudian mengerjakan. Yang paling baik adalah yang ketiga. Yang paling baik adalah yang ketiga. Bukan si sulung, bukan si bungsu. Yang berkata ya dan langsung mengerjakan itu yang terbaik. Yang berkata ya dan langsung mengerjakan. Dan Tuhan mau, itu adalah saudara dan saya. Itu adalah orang percaya, itu adalah kita. Karena itu jangan buang kesempatan saya. Jangan buang kesempatan. Kenapa jangan buang kesempatan? Ya kalau masih ada kemurahan. Ya kalau masih ada kesempatan. Kalau tidak, sebab kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Berapa banyak kali kita terima kemurahan Allah? Kalau kita terima kemurahan Allah itu sebenarnya Allah menuntun kita kepada pertobatan. Supaya kita sadar, kita menjawab ya Bapa dan kita mau kerjakan itu. Karena itu jangan katakan ya tapi tidak mengerjakan. Sama dengan tidak berbuah. Jangan katakan tidak tapi mengerjakan. Itu namanya terlambat berbuah. Tapi katakan ya Tuhan aku mau kerjakan apa yang Tuhan katakan. Itu adalah berbuah dan makin banyak berbuah. Katakan Yesus, aku mau melangkah. Aku mau dengar firman-Mu. Aku mau bekerja seturut firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Si sulung berkata, ya Bapa. Tapi dia tidak melakukan perintah bapaknya. Si bungsu berkata, tidak Bapa aku tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal. Dan dia lalu melakukan perintah bapaknya. Tapi dia telah kehilangan banyak waktu, kesempatan. Jangan sampai kita seperti si sulung dan si bungsu. Tapi Tuhan mau kita seperti, katakan Tuhan berkata dan kita berkata, ya Tuhan aku mau. Dan kita kerjakan apa yang Bapak kerjakan. Jangan sampai kita menyesal karena terlambat. Kalau kita ada sampai hari ini, itu berarti Tuhan masih beri kita kesempatan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang mendengar secara online. Buka hati mereka. Roh Kudus bicara kepada mereka. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Bentuklah umat-Mu. Jadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam rohani. Yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Tuhan tolong mereka yang sedang mendengarkan firman-Mu. Mereka yang akan dengar kemudian firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi semua anak-anak-Mu. Dan jadikan anak-Mu seperti hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus. Kita menerima berkat Allah Bapa.
kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.